Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Nah, hari ini kembali lagi sama Ibu Rosita. Kita akan membahas tentang materi teks negosiasi. Baik, kita langsung aja ke slide kompetensi dasarnya. Baik, KD tentang teks negosiasi adalah 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. 4.10, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Baik, kita langsung ke tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan dari kalian mempelajari tentang materi teks negosiasi adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan mengembangkan isi teks negosiasi, memiliki sikap mandiri serta kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita mempelajari tentang teks negosiasi, kita harus tahu dulu, apa sih teks negosiasi itu? Mungkin kalian sudah menebak-nebak tentang pengertian teks negosiasi, tapi di sini akan Ibu jelaskan. Teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Jadi kalau misalnya kalian suka mengikuti ibu atau ayah kalian ke pasar, di situ biasanya ada negosiasi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Seperti itu kira-kira gambaran mudahnya. Lalu negosiasi juga punya tujuan anak-anak. Ibu jelaskan mengutip Kemendikbud Republik Indonesia, tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Dalam proses negosiasi, hindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, negosiasi harus dilakukan secara santun. Begitu anak-anak, paham? Lanjut kita ke materi selanjutnya untuk ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Sudah pasti ya, karena adanya negosiasi pastinya akan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, menghasilkan keputusan saling menguntungkan. Sudah pasti kalau memang sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak, pasti akan menguntungkan keduanya. Lalu yang ketiga, sarana mencari penyelesaian atau jalan tengah. Yang keempat, mengarah pada tujuan praktis. Yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama, pastinya ini. Yang keenam, menyangkut rencana yang belum terjadi. Dan yang terakhir, selalu melibatkan dua belah pihak. Sudah pasti, kalau tidak ada dua belah pihak, tidak akan ada negosiasi. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada struktur juga di dalam teks negosiasi. Yang pertama, orientasi atau pembukaan. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Di sini mulai negosiasi. Yang keempat, persetujuan. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, penutup. Biasanya ditutup untuk ucapan terima kasih atau salam, seperti itu ya. Kita lanjut ke unsur-unsur teks negosiasi. Ada 4 di sini unsur-unsur dari negosiasi. Yang pertama, partisipan pastinya, yaitu orang yang melakukan tawar-menawar atau negosiasi. Yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kalau tidak ada perbedaan kepentingan, tidak akan ada yang namanya tawar-menawar atau negosiasi. Maka dari itu, pasti ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak.
Lalu yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat persetujuan dan kesepakatan yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan tentang materi teks negosiasi. Selanjutnya akan Ibu buat juga video tentang negosiasi. Akan Ibu bedah lagi apa sih negosiasi, gimana sih contohnya, yang tadi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup akan Ibu jelaskan lagi lebih detail di video selanjutnya. Baik, Ibu akhiri materi sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.